Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif yang menjadi tugas kami di Guru Penggerak untuk menyampaikan ke semua Bapak Ibu guru di lingkungan SDN 3 Brai. Judulnya budaya positif. Budaya positif menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh anggota sekolah. Budaya positif berfokus pada pengembangan karakter positif dan keterampilan sosial dan emosional siswa. Budaya positif menciptakan lingkungan sekolah yang aman, suportif, inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Mengapa budaya positif ini penting? Yang pertama, budaya positif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, budaya positif mengurangi perilaku bermasalah. Yang ketiga, budaya positif meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Kemudian yang terakhir, budaya positif menciptakan komunitas sekolah yang lebih kuat. Bagaimana menciptakan budaya positif? Ada banyak cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ini ada sebagian strategi. Yang pertama, tetapkan visi dan misi yang jelas untuk budaya positif. Kemudian yang kedua, ajarkan nilai-nilai dan keyakinan positif kepada siswa. Kemudian yang ketiga, menciptakan sistem penghargaan dan pengakuan yang positif. Kemudian yang berikutnya, libatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Kemudian berikan dukungan kepada guru dan staf. Kemudian jalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan orang tua. Ini bagian dari cara menciptakan budaya positif. Selanjutnya, manfaat budaya positif bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa. Meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Meningkatkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Meningkatkan kesejahteraan mental dan kesejahteraan siswa. Ini untuk siswa. Kemudian ada lagi untuk sekolah. Apa manfaatnya untuk sekolah? Yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mengurangi perilaku bermasalah dan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan kehadiran siswa. Yang berikutnya, meningkatkan kepuasan guru dan staf. Yang terakhir, meningkatkan reputasi sekolah. Baik, selanjutnya kita elaborasi pemahaman tentang modul 1.4 budaya positif. Ini ada pertanyaan pemantik ini ya. Minta pendapat Bapak Ibu guru. Yang pertama, tinggal bilang setuju apa tidak setuju aja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, ya? Oke. Kenapa setuju? Mungkin Paman bisa menjelaskan. Ya. Yang setuju dulu, ya. Bapak Asyid sekali minta tolong. Pendapatnya kenapa bilang setuju? Terima kasih.
dia berpendapat setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini berdasarkan pengalaman menjadi guru selama 10 tahun. Nah, ini pengalaman dia pribadi. Mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu guru berbeda pendapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Basit. Dia bilang setuju. Mungkin yang lain yang tidak setuju. Paman ya. Oke. Alasannya kenapa tidak setuju gitu? Kenapa tidak setuju? Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju belum? Kenapa? Alasannya tidak setuju. Jadi saya tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Karena tidak semua hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Malah hukuman itu dapat melemahkan atau meminderkan anak. Nah, atau istilahnya apa? Malah akan menimbulkan masalah lain lagi menurut saya. Cuma itu. Nah, terima kasih Pak Suparman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju apa tidak setuju? Bapak setuju? Bapak setuju? Kemudian Ibu Zuleha setuju apa tidak? Setuju ya. Kenapa setuju dulu Ibu ya? Alasannya kenapa setuju? Oh, Bapak dulu ya. Oke, silakan. Pak. Nah, silakan Bapak kepala sekolah ya kan. Kenapa setuju? Belum pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin sekolah. Nah, terima kasih. Bapak setuju. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti halnya membaca, kebiasaan membaca atau bacaan sholawat, Al-Quran, biasanya seperti pengalaman yang sudah. Nah, ini dapat menimbulkan hal yang positif. Akhirnya anak kan tidak memberanikan diri bermain-main dalam hal yang hal yang dilarang, hal yang mengganggu temannya, hal-hal yang kurang positif. Dengan diberikan hukuman seperti hal yang lewat hal yang positif seperti bacaan tadi, seperti zikirullah di ruang bapak gurunya, di ruang khusus sekolah. Nah, ini pengalaman yang dapat saya berikan, yang dapat saya sampaikan. Ini menurut tiap pengalaman yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi selanjutnya Ibu Zuleha mungkin ada pendapatnya tentang yang dua ini. Tadi setuju apa tidak setuju? Oke. Boleh berpendapat, ini tidak salah pendapatnya. Ini tidak menjadi kemudian salah, tidak. Ini hanya pendapat kita sebagai pemahaman kita dan ini yang selama ini. Kalau setuju, kenapa setuju? Baiklah, terima kasih. Kalau menurut saya di sini itu antara setuju dan tidak setuju. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, hal ini dapat diterapkan sesuai kondisi anak tersebut. Karena sebagian anak ada juga yang ketika kita memberikan mereka hukuman yang positif seperti membaca, membersihkan, mereka semakin menyepelekan karena mereka menganggap bahwa saya suka, saya senang, malahan saya bisa membaca, saya hanya cuma angkat-angkat sampah atau membersihkan, berarti itu terkadang yang membuat dia tidak jerah. Tetapi ada sebagian anak dengan memberikan hukuman positif seperti ini itu dapat membuat mereka jerah. Jadi menurut saya di sini antara setuju dan tidak setuju. Kembali lagi ke anak dan ini sesuai dengan pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Zuleha. Beliau mengatakan bahwa tergantung situasinya. Bisa saja menjadi setuju kalau membutuhkan, atau sebaliknya bisa tidak setuju kalau memang itu tidak efektif. Mungkin itu maksudnya beliau. Terima kasih. Lanjut. Pak Suparman, setuju apa tidak setuju dulu ini? Saya
tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Kenapa tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Boleh ini pendapat. Ya, pendapat saya Pak Basit. Anda jangan hilang-hilang Pak Basit. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dan dapat meningkatkan disiplin siswa atau anak. Kalau saya lebih setujunya jika mana pemberian hukuman itu sesuai dengan kesalahannya. Jika memang dia kesalahannya misalnya telat, kita suruh dia untuk membersihkan WC, itu kan kurang tepat. Nah, yang tepatnya saya setuju ketika hukuman diberikan sesuai dengan kesalahannya. Kalau dia telat, mungkin hukumannya yang sesuai dengan kedisiplinan agar mungkin kalau dia telat datang kira-kira apa tak suruh supaya dia lebih cepat datang. Yang sesuai dengan kesalahannya. Atau kalau dia telat, kira-kira apa Mas? Ya? Jadi maksud beliau adalah kesalahan itu akan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Ya. Yang cocok, yang pas. Itu pendapat Pak Suparman tentang pertanyaan nomor 2. Sudah? Ya. Oke, terima kasih Pak Suparman. Selanjutnya ini yang terakhir. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba Ibu Ani sekali, setuju apa tidak setuju dulu ini? Nah, yang terakhir ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Ibu Ani? Untuk poin 3 saya Setuju apa tidak setuju? Kenapa setuju? Kenapa dengan pemberian penghargaan ini siswa akan merasa termotivasi. Oke. Terus kan mereka akan, teman yang sekiranya belum mendapatkan penghargaan, mereka akan menjadi bahan apa ya? Pemacu gitu. Jadi ya memotivasi dia untuk masa dia dapat saya enggak gitu. Jadi untuk poin yang ketiga ini saya sangat setuju. Setuju ya. Tadi untuk memotivasi ya. Oke. Tadi Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Tapi nanti jawabannya mana yang tepat di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Jadi pendapat itu memang benar semua apa yang kita sudah alami. Topik dalam eksplorasi konsep yaitu nanti kita akan bahas ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Nanti ini di sini ada dijawab yang tadi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir adalah nanti ada restitusi segitiga restitusi. Ini cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi di sekolah. Baik, ini yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ini ada kita menggemparkan tangan. Ada A dan B, dia sobek secara kertas boleh dipegang. Nah sekarang ini saya ingin pendapat Bapak Ibu Guru tentang yang tertulis di depan ini. Di sini ada anak A, kemudian diletakkan secara kertas, kemudian ada anak B memaksa untuk diambil dengan cara macam-macam. Ini dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangannya. Nah, menurut Bapak bagaimana ini? Dibolehkan atau bagaimana ini? Pak Adek mungkin menurut Bapak gimana? Ini akan terjadi di sekolah sebenarnya. Ini hanya ilustrasi bahwa kita sedang menggenggam tangan, menggenggam sesuatu, kemudian ada orang ingin mengambil barang itu. Si A itu mempertahankan barang yang dipegang, tapi si B dengan segala cara untuk membuka yang bagaimana tentang ilustrasi tentang ini. Oke, terima kasih.
Telepon. Pendapat aja ini tidak salah dan Iya. tidak benar. Terima kasih atas waktunya. Yang kita hadapi ini adalah hal-hal kecil dalam lingkungan pendidikan, terutama yang kita alami setiap hari sebagai pendidik atau guru. Dari kegiatan keparahan tangan atau perubahan paradigma yang dipaparkan ini, sangat yang paling banyak kita temui yaitu mengancam. Karena apa? Ketika suatu contoh yang dipaparkan ini genggaman tangan, ancaman itu selalu bisa di dalam satu sekolah itu mungkin sebagian besar anak akan mengancam untuk mengetahui apa isi dari kepalan tangan temannya. Karena apa? Yang mengancam ini dia merasa lebih kuat, lebih pintar, atau rasa penasaran itu yang mengakibatkan ancaman kepada temannya. Nah, untuk meraih mungkin sebagian kecil ada, tapi sebagian kecil untuk menyuap juga ada saja. Tapi yang di sini titik poinnya adalah rasa penasaran teman terhadap isi dari genggaman tangan temannya itu, ya. Jadi yang paling besar ya ini mengancam. Mengancam. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau dalam konteks guru dengan siswa kira-kira ada nggak kejadian ini terjadi? Nah, ini dalam konteks guru dengan siswa dulu. Sekali Pak. Oke. Pak Suparman berpendapat. Jadi ini pertanyaannya, kalau dalam konteks guru dengan siswa, Ya. ada nggak kejadian itu untuk memaksa, membujuk atau apa itu kejadiannya? Bagaimana menurut Pak Suparman? Ya, menurut pendapat saya terkait dengan konteks yang ada di depan ini, bahwasanya ketika kita menginginkan sesuatu dari seorang anak atau dari genggaman itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Itu ada cara mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau yang lainnya. Nah, namun menurut saya jika kita menggunakan cara sesuai yang ada di sana, baik itu membujuk. Kalau kita membujuk, maka apa yang kita dapatkan dan apa yang kita dapatkan itu bisa kita dapatkan dengan baik, dan orang yang memberikan juga akan lebih ikhlas, lebih terbuka. Nah, kalau yang mengancam, nah mungkin apa yang kita inginkan juga bisa jadi kita dapatkan. Namun orang yang memberikan itu juga terkadang akan merasa terpaksa. Nah, itu menurut saya ini terkait dengan slide yang ada di ini. Maka jadi ketika kita belajar juga, kalau kita memaksa anak untuk bisa menerima pelajaran kita, itu akan sulit untuk diberikan, untuk diterima. Namun mungkin kalau dibujuk akan lebih cepat untuk dia terima. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Suparman pendapatnya. Jadi ini nanti ada jawabannya di slide berikutnya. Tergantung pada si anak tersebut. Baik, tadi ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Tadi ada ilusi guru mengontrol siswa. Ini yang terjadi kan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua ilusi bukan? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, selanjutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kemudian ini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seringkali nggak terjadi ini. Harus sama kan? Kalau teori kontrol apa katanya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita pahami dia, bukan kita paksakan. Nah, kenapa tadi 3 memahami itu?
masing-masing kita itu punya kebebasan sebenarnya. Kebebasan kita apa? Tidak mungkin kita dipaksa sama orang lain. Nah, jadi Pak Basit punya kebebasan sendiri gitu. Dan tidak mungkin dipaksa oleh orang lain untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Pak Suparman atau Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Nah, seperti itu yang tadi yang dimaksud ya. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kali kita lakukan. Kemudian kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang kita harus lihat. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, itu jawabannya yang tadi yang gempala. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kalau terkait dengan siswa, nah makanya yang diinginkan siswa yang diinginkan oleh pemerintah sekarang. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol itu berpikir menang-menang. Jadi tidak ada kalahnya. Kalau stimulus respon itu ada kalah dan ada menang. Kalau yang model berpikir ini, kalau teori kontrol itu semua menang. Artinya siswa kita berhasil semua, tidak ada yang ketinggalan. Next selanjutnya, nah disiplin positif. Ini teori kontrol yang digaungkan oleh Dr. William Glasser, yaitu ini ada berapa poin. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Yaitu makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang terjadi, seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kita anak main, mungkin dia main atau apa atau itu dia punya tujuan. Ya, kita harus gali itu. Ada namanya teori motivasi. Kemudian ini ada apa namanya? Untuk menghindari hukuman. Ini tujuannya ya. Untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi kadang anak itu kan tidak mau dihukum, kadang dia mau imbalan, mau diperhatikan. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik itu ada untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas. Berikutnya model berpikir menang-menang, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 perilaku kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Di mana ini bisa kita cari dengan cara segitiga restitusi, yaitu ada di sini menebalkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan, kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti butuh ini. Kemudian yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Yang terakhir adalah kebebasan.
Itu ini menjadi hak yang dibutuhkan oleh manusia. Oke, next. Nah, apakah makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discipline yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dalam lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Kita lanjut ke teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak akan melakukannya? Nah, biasanya itu dalam pikiran kita kan. Anak kalau tidak mau dihukum, dia berpikir apa yang akan saya kerjakan biar saya tidak dihukum. Itu namanya motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Artinya ada ini juga eksternal dari luar. Kemudian di sini yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Jadi ada yang ini kecenderungan kita dalam hidup kita ya. Dulu waktu kita sekolah kita tidak mau dihukum. Nah, pasti kita mengikuti peraturan dan seterusnya. Kemudian ini juga mungkin saya harus dapat juara satu. Jadi ini apa imbalan yang akan saya dapat kalau saya dapat juara atau juara kelas atau yang terbaik di kelas. Nah, yang terakhir ini adalah untuk menghargai. Jadi dia bukan mengharapkan sesuatu, tapi dia berpikir biasa dihargai lah, seperti itu. Jadi dihargai. Baik, ini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak pendidikan kita, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu namanya merdeka. Jadi merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Maksudnya begini, mungkin yang diinginkan, contohnya anak mau belajar tanpa diperintah dia sudah belajar sendiri. Itu mungkin maksud yang beliau inginkan. Selanjutnya, nah ini dihukum dan oleh penghargaan. Tadi ada yang bilang setuju diberikan hukuman, diberikan penghargaan. Jadi sebenarnya kalau menurut teori ini adalah penghargaan itu adalah sebenarnya hukuman. Kenapa jadi hukuman? Begini ya, kalau anak itu tidak dapat juara sekarang, bagaimana perasaannya? Kalau tidak dapat, dia tidak dapat sesuatu kan? Dia ranking 1, tadinya dia ranking 1, kemudian dia tidak dapat juara. Akhirnya apa yang terjadi? Tersisa apa enggak dia? Jadi tersisa mereka.
Jadi harapannya bukan itu yang menjadi harapan. Kalau penghargaan itu penting, bukan tidak penting, tapi dari diri anak itu bukan itu menjadi tujuannya yang diharapkan. Jadi sebenarnya penghargaan itu adalah hukuman, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Ini yang dikhawatirkan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan? 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Kemudian penghargaan ini yang menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Enggak difokus penghargaan itu saja yang dilihat. Jadi lupa dia apa yang menjadi pekerjaannya. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Yang terakhir itu penghargaan, ada lanjutannya. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Ada kompetisi di dalam sana. Ada persaingan. Bisa saja di kantor, coba kita lihat kantor ada yang diberi penghargaan, dia tidak. Jadi dia merasa bagaimana? Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Jadi tidak dia berkompetisi dengan baik, melainkan dia kejar pekerjaannya bermasalah jadinya. Ini termasuk penghargaan ini ada impactnya ke sana. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia eksternal soalnya kan, ekstrinsik dia masuk di penghargaan itu, dia intrinsiknya hilang. Baik, bentuk program kebijakan apresiasi. Nah, ini apresiasi atau penghargaan yang lain. Ini yang diinginkan. Ini dalam bentuk pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. 1, memberi pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir itu fokus pada diproses. Baik, ini contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Ini contoh aja, ini pembukaannya, nilai kebajikannya dan situasi ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini salah satu cara kita memberikan apresiasi ke siswa atau siapa gitu. Mungkin ada bahasa lain, ini hanya sebuah contoh saja. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu termasuk bisa kita gunakan kalimat seperti itu di anak-anak kita. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakat di lantai. Itu kita apresiasi anak kita seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada pertanyaan sekarang. Jawabannya, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Pak Basin apa? Ini, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat hukuman. Paman? Konsekuensi. Adet? Konsekuensi. Oke, nanti kita ada jawabannya, mana yang benar. Kemudian berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Mama? Menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ibu Ari? Hukuman ya. Konsekuensi. Oke, konsekuensi boleh berpendapat, tidak menjadi jawaban mutlak yang harus salah dan benar. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Hukuman. Ada yang konsekuensi? Buane? Bapak sama, Napi? Hukuman. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus Bapak Napi ya tahu itu. Tidak mengenakan Sepatu hitam. sepatu hitam. Akibatnya hukuman Konsekuensi, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejokan. Ya, Pak Adit ini jawab. Hukuman ya. Oke. Kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama itu masuk ke hukuman. Nah, kenapa hukuman? Karena ini ada ini kan sebuah ada fisik lah istilahnya kan. Kemudian yang berikutnya lari mengelilingi juga ada fisik. Jadi termasuk hukuman. Nomor 3 hukuman kalau mengganti kertas itu karena ada konsekuensi, dia harus ganti gitu ya, konsekuensi. Kemudian yang berikutnya membersihkan tumpahan air itu konsekuensi karena kenapa dia sudah lakukan, dia harus bertanggung jawab gitu kan, konsekuensinya harus dia bersihkan. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu hukuman. Jadi dia ini sekalian berat sekali gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya kesalahan itu bukan dari dirinya gitu. Kemudian lari mengelilingi juga ini. Kenapa kok dia jadi konsekuensi yang nomor terakhir ini? Bukan ya. Karena kalau begini ya, kenapa dia masuk konsekuensi? Karena dia terlambat, yang jadi persoalannya. Kalau kita terlambat, apa konsekuensi biasa itu kan? Nah seperti itu, makanya ini bedanya yang terakhir ini adalah ketika ini beda deh. Ini juga karena ini PJOK itu apa yang dibilang pelajarannya, karena dia mata pelajarannya. Ya, ini kan terkait dengan mata pelajarannya, ada kaitannya. Jadi tidak menjadi sebuah hukuman, termasuk dia konsekuensi karena PJOK ini yang membuat dia seperti itu. Kalau yang ini kenapa dia masuk hukuman? Karena tidak ada kaitannya. Nah makanya itu yang tadi kalau tidak ada kaitannya termasuk hukuman, tapi kalau ada kaitannya dengan anak itu menjadi konsekuensi. Akibat dan hukuman itu beginilah jadinya. Oke, kita lanjut nih, biar cepat selesai nih. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kadang itu akhirnya dia tidak mau disiplin malah. Kemudian anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Kemudian kalau hukuman biasanya paksaan. Kemudian kalau konsekuensi stimulus ada tanggapan, gitu. Ada kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau konsep diri yang buruk, kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tim out. Kita lanjut ya. Biar apa itu restitusi? Ini cara kita menyelesaikannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Oke. Ini ada beberapa identitas ya. Ini gagal, ini identitas sukses. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi,
Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ini menguatkan, kalau ini ada ketidaknyamanan yang dua antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi adalah korban bisa diabaikan. Tapi kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti rugi. Contohnya kalau begini, mungkin Pak Basit ada siswa yang mungkin melempar dia dari batu ya. Nah kalau di restitusi itu nanti siswa itu bisa saja dia minta maaf. Itu maksudnya. Jadi dia sampai, kalau yang di sini kalau konsekuensinya mungkin hanya hukuman seperti situ aja. Tapi kalau di restitusi ini siswa bisa saja, Pak maaf mungkin saya salah tadi. Itu ada haknya yang menjadi korban itu dikembalikan. Atau contohnya mungkin ada temannya yang tersiram bukunya oleh temannya. Bisa saja kita di restitusi ini kita minta untuk diganti buku itu. Sampai di situ dia kalau restitusi ya. Jadi itu contoh yang antara hukuman, konsekuensi, dan ini terlalu banyak yang disebut, kita lompat aja. Nah, kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia lakukan itu? Itu yang kita cari ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak diasingkan seperti itu. Oke, yang berikutnya yang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, biasanya yang kita buat di sini kan sampai di peraturan kelas. Nah, yang di sini dipertajam lagi menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini budaya positif, ini lingkarannya, lingkaran positif, keyakinan kelas, kemudian perbuatan peraturan kelas. Ini ya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini urutannya ya. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu mana yang menurut Bapak Ibu yang termasuk keyakinan kelas? Kiri apa kanan? Keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Terus mengapa dikatakan keyakinan kelas? Mana? Bapak? Kiri apa kanan? Dibaca aja silakan. Ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kiri apa kanan? Yang kanan. Kenapa yang kanan Bapak? Yang kenapa kanan? Yang ini, yang ini. Ini kiri. Yang ini. Yang ini. Yang tidak ada gambar ya. Ini maksudnya yang kanan ini. Kesepakatan kelas. Yang pertama ini kan datang tepat waktu, mengucapkan salam. Peraturan apa keyakinan ini? Ini termasuk peraturan. Nah, kalau ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, ini
dalam, banyak makna. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi kami murid yang semangat belajar. Jadi dia termasuk tepat waktu, semua peraturan-peraturan itu akan masuk di sini. Itu namanya keyakinan kelas. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi negara bullying semuanya biasanya. Ini contoh saja ya. Jadi yang sebelah kiri adalah peraturan kelas, yang sebelah kanan ini adalah keyakinan kelas. Oke, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan tabel T dan tabel Y. Ini ya. Format kami menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu hormat. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala keyakinan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan orang lain. Ini ada 3 ini tabel Y, kalau ini tabel T. Ini jadi anunya. Oke, selanjutnya. Nah, ini hormat ya, saat satu orang berbicara saya bantu ya, dan seterusnya. Jadi ini contohnya. Kalau hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, itu tidak tampak seperti gitu ya. Ya, benar. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini ada peraturan kelas. Kita loncat aja ya, biar langsung jawabannya. Nah, ini. Kalau peraturan kelas ini bilang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini dia termasuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas bunyinya menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau kesehatan, kita sebut di situ kan. Bergantian atau menunggu giliran. Jawabannya kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk dia keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama tadi kasih sayang dan rasa bertahan hidup yang pertama. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah. Kemudian 5 posisi kontrol. Oke. 5 posisi kontrol. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini penghukum itu meng-HP, menunjuk-nunjuk, itu menghukum itu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, atau kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah, seperti itulah kalimat-kalimatnya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas ya. Maafkan saya, itu ada kalimatnya itu. Membuat rasa bersalah. Jadi kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, contohnya begini, berbele no siswa, walaupun dia salah, tapi kita benar-benarkan, itu namanya rasa teman, guru dengan rasa teman dengan siswanya. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian bertanya apa peraturannya. Contohnya, kenapa kamu terlambat?
Apa peraturannya? Nah, itu kalimat yang kita sampaikan. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi diawasi terus, itu namanya pemantau, diawasi anak. Kemudian murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas dan seterusnya. Kemudian manajer, nah ini sebenarnya kita harusnya ada di manajer ya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin begini, kenapa kamu terlambat? Nah, kemudian apa sebabnya kamu terlambat? Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Nah, jadi kita ini sesungguhnya ada di mana? Nah, ini yang ini didorong oleh dengan adanya guru penggerak ini adalah kita berubah menjadi semua menjadi manajer posisinya. Jadi ini yang diinginkan itu menguatkan pribadi. Ada pertanyaan seperti. Oke, kita lanjut. Kalau pertanyaannya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk dia pembuat orang merasa bersalah. Masuknya, jadi dia siswa kita merasa bersalah. Kalau ada ini, kalau ini ada kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya, itu masuknya hukuman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin kita bilang siswa kita seperti itu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini biasanya maksudnya teman. Kalau ada kalimat seperti ini. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Dia maksudnya pemantau. Kemudian kali ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini masuk dengan manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu justifikasi menjadi hukuman. Oke, dan kita lanjut ya. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai manajer. Lanjut aja ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti ini ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Pertanyaannya. Jadi validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimatnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ini menebalkan identitas. Kemudian melakukan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Contohnya kalau dia terlambat, kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Dia jelaskan, tapi berdasarkan itu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan untuk validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Nilai-nilai yang telah kita sepakati. Artinya kesepakatan kelas itu. Keyakinan kelas. Apa yang mungkin gini? Nilai-nilai apa yang kamu sudah langgar? Yang sudah diyakini. Jadi akan di situ mereka akan jawab dengan menggunakan. Kita berharap bahwa dengan menyelesaikan sebuah persoalan di anak itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Ya. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Jadi ini sudah bagus pertanyaannya, tinggal kita kembangkan aja. Selanjutnya, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini contohnya aja. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini salah satu cara untuk menstabilkan identitas. Itu kalimat-kalimatnya dan bisa kita kembangkan. Selanjutnya untuk validasi kebutuhan, ini guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini kalimat-kalimat yang disampaikan. Kamu boleh tetap
berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya tadi. Kemudian nilai-nilai pesan apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas ideal apa yang seperti apa sih? Seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan untuk merestitusi anak kita, ya, menyelesaikan persoalan. Oke. Ini pasti jawabannya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang? Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan yang perlu kita lanjut ya. Nah, yang terakhir Niki. Yang terakhir yaitu refleksi. Mungkin saya minta semua berpendapat tentang ini. 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama kita mulai dari Bapak Suparman. Dari keempat pertanyaan ini refleksi dari hasil pemaparan kami untuk direfleksikan. Nah, yang pertama pertanyaannya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian ini perasaan ya, bisa senang, bisa bahagia dan seterusnya, itu bisa disampaikan. Kemudian peran Among seperti apakah yang telah lakukan selama mengikuti modul ini? Artinya ini ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Itu posisi kita ada di mana sebenarnya? Dapat apa disampaikan? Kemudian teman, pemantau, dan manajer. Di mana posisi kita saat ini? Yang nomor 3. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini? Itu apa yang diinginkan? Silakan Pak Man, mulai satu-satu biar kita. Ya. Singkat-singkat aja. Terima kasih. Nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ya. Yang pertama, cara untuk menyelesaikan masalah pada siswa bisa kita gunakan segitiga restitusi. Nah, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Senang saya sangat senang dan bahagia. Selain dapat ilmu, dapat snack juga. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Mungkin saya ada yang penghukum, terus merasa bersalah, membuat merasa bersalah teman. Ya, saya baru belajar, jadi masih penghukum lah. Ya. Kemudian Saya akan menjadi Among yang seperti apakah yang terjadi. Nah, tugas saya akan menjadi manajer. terima kasih Pak Suparman. Selanjutnya Pak Ade untuk menyampaikan refleksinya. Saya akan refleksi untuk 4 pertanyaan ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Paradigma yang saya dapatkan yaitu mengetahui mana yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, sangat senang dan bahagia sekali mendapatkan materi dari Bapak Aiman. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, sebagai teman, pemantau dan manajer itu. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah yang setelah mengikuti modul ini? Yang jelas sama jawaban seperti Pak Suparman, SPTGL yaitu manajer. Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya Ibu Ani untuk menyampaikan. Untuk jawaban nomor 1 ya, hal baru apa yang dapat mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ternyata reward itu ternyata hukuman. Yang kedua, perasaan apa? Jelas senang karena dapat ilmu yang baru. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya
Jadi selama ini saya merasa jadi penghukum iya, teman iya. Saya akan menjadi orang ambon seperti apa setelah mengikuti modul ini. Seperti Bapak dua ini, saya ingin menjadi manajer. Oke, terima kasih Bu Ani. Yang terakhir ya, pendapat dari Pak Basit ya. Pak Basit terakhir biar kita terakhir Pak Basit. Ya. Nah, silakan Pak Basit merefleksikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tidak akan membaca pertanyaan dari 1 sampai 4, tapi saya akan merangkum semampu saya. Sekali lagi, dia mengucapkan terima kasih kepada pemateri, yaitu salah satu calon berbicara itu Pak Ahmad Halimah. Alhamdulillah, yang sebagai guru lama lah seperti itu, lama menjadi seorang guru, ternyata rasa senior itu umur saja yang senior. Ternyata ilmu saya belum senior. Alhamdulillah dengan melakukan sesi pelatihan yang meskipun agak mendadak tapi luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Dan perasaannya gimana? ya, Perasaannya? saya alhamdulillah saya bahagia tadi langsung meskipun tidak saya ucapkan. Berarti ini adalah ilmu saya. Mudah-mudahan untuk besok dan seterusnya akan saya laksanakan di dalam kelas. Dan saya Sama perannya posisi perannya apakah pemukul? tergantung situasi Situasi ya. Bisa sedang berhukum, tapi lebih banyak menjadi manajer. Terima kasih. Terima kasih Pak Basit yang terakhir. Baik teman-teman, jadi sesi kita sudah berakhir. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kenapa ini diwajibkan untuk kita mempresentasikan di sekolah, harapannya ini bisa diaplikasikan di sekolah kita. Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk melakukan ini sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan di sekolah kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.